Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta tuton, pada pertemuan minggu pertama ini, kita akan mempelajari mengenai organisasi dan manajemen di lingkungan organisasi profit dan non-profit. Semua peserta tuton diharapkan dapat mempelajari materi inisiasi dan materi tambahan yang diberikan, aktif dalam diskusi, dan berlatih dengan mengerjakan kuis yang diberikan. Kita akan lihat apa itu organisasi. Secara umum, organisasi adalah kelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah. Organisasi adalah entitas yang bertahan dengan memanfaatkan sumber daya eksternal terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan organisasi adalah kerjasama antara kelompok orang di dalamnya yang juga melibatkan hierarki interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Itu menurut Siagian 2021. Karakteristik organisasi terdiri dari 2 orang atau lebih, yang kedua bekerja sama, yang ketiga memiliki tujuan yang sama. Kemudian pengelompokan organisasi itu ada organisasi terbagi dari organisasi sektor publik dan organisasi profit atau swasta. Organisasi sektor publik ini muaranya nanti adalah organisasi yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan organisasi profit atau swasta adalah organisasi yang berorientasi pada keuntungan. Di sini ada jenis organisasi profit itu perusahaan perorangan, perusahaan firma, perusahaan CV, dan perusahaan startup. Sekarang kita masuk ke manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni dan teknik untuk menyelesaikan sesuatu. Manajemen merupakan sebuah proses yang di dalamnya mengandung unsur perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, manajemen adalah proses memimpin sekelompok orang. Tujuan dari manajemen adalah mengelola sumber daya dan aktivitas yang terjadi dalam organisasi untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen klasik itu adalah pendekatan manajemen klasik muncul pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap perubahan besar dalam skala produksi akibat revolusi industri. Fokus pendekatan ini adalah pada produktivitas, peraturan, efisiensi, dan efektivitas. Bekerja dikontrol ketat dan diperlakukan sebagai sumber daya mekanik untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Tokoh utama pendekatan manajemen klasik yaitu Frederick W. Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber. Frederick W. Taylor ini pendekatan scientific management. Dia berfokus pada menekankan efisiensi dan produktivitas melalui metode ilmiah dalam manajemen. Prinsip-prinsipnya yaitu analisis tugas, pemilihan pekerja terbaik, pelatihan yang sistematis, dan pengawasan yang ketat. Kontribusinya yaitu dia mengembangkan metode standar kerja dan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja pekerja yang dikenal dengan scientific management. Sedangkan untuk Henry Fayol, pendekatan administratif. Fokusnya kepada menekankan pentingnya prinsip-prinsip administrasi dalam manajemen. Prinsip-prinsipnya itu 14 prinsip seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, dan kesatuan arah. Kemudian kontribusi. Memformulasikan 5 fungsi dasar manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Kemudian Max Weber itu adalah pendekatan birokrasi rasional. Fokus pendekatan birokrasi rasional itu menekankan struktur
birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling efisien dan rasional. Prinsip-prinsipnya, karakteristik birokrasi seperti hierarki yang jelas, aturan dan prosedur yang tetap, spesialisasi tugas, dan impersonalitas dalam hubungan kerja. Kemudian kontribusinya yaitu memperkenalkan konsep otoritas rasional legal dan struktur birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam organisasi. Pendekatan manajemen berbasis sumber daya manusia, pendekatan ini berfokus pada peran karyawan sebagai aset penting dalam organisasi dan menekankan pentingnya memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan mereka. Pendekatan ini menekankan pada aspek psikologis dan sosial dari karyawan dengan tujuan meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Elton Mayo tahun 1927 menekankan bahwa hubungan antar manusia atau human relation memainkan peran krusial dalam menentukan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian ada di dalam pendekatan manajemen berbasis SDM ini ada teori hierarki kebutuhan manusia, yaitu Abraham Maslow 1970 dan teori X dan Y McGregor Douglas tahun 1906 sampai 1964. Oke. Jadi pada saat nanti penyampaian tanggapan di forum diskusi nanti agar selalu mencantumkan sumber utama, sumber bacaan ya. Sumber utama kita dalam tutorial ini adalah BMP Manajemen Perubahan plus sumber pendukung reputabel, misalnya buku teks, e-book, artikel jurnal, repositori universitas, budayakan untuk menjunjung tinggi nilai akademik dengan tidak melakukan kopas, tanggapan teman atau mengambil sumber internet tanpa dilakukan edit atau parafrase. Seharusnya sumber internet tidak diposting begitu saja, namun harus di-rewrite dengan menggunakan bahasa sendiri berupa sari atau rangkuman versi diri sendiri. Namun tetap mencantumkan sumber dalam daftar pustaka. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Semoga ilmu yang didapat mendapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.